Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Gusti Ayu Zumauzana Mihan dari D3 Keperawatan. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kesehatan bagi kita semua. Sholawat serta salam tidak luput kami curahkan bagi Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berpidato tentang kalori yang tidak dikuat dapat menyebabkan stunting. Tapi sebelum saya membahas apa itu stunting, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu kalori. Kalori adalah satuan unit untuk menghitung jumlah energi. Setiap makanan yang kita makan mengandung sejumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas. Kalori bisa diibaratkan sebagai bahan bakar atau untuk bantuan mesin untuk bergerak dan menjalankan tugasnya. Kalori yang terkandung dalam makanan disediakan oleh karbohidrat, protein, dan lemak. Dari ketiganya, lemak mengandung kalori terbesar. Tiap gram lemak mengandung 9 kalori. Sedangkan untuk protein dan karbohidrat hanya mengandung 4 kalori saja. Tubuh membutuhkan energi yang disebut kalori. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kebutuhan kalori tiap individu juga berbeda-beda. Namun, secara umum, Departemen Kesehatan RI menetapkan kebutuhan kalori individu sebesar 2000 kalori per hari. Pada kenyataannya, banyak orang yang tidak memperhatikan jumlah kalori pada makanan yang mereka makan setiap harinya. Jika kebiasaan tersebut tetap dibiarkan begitu saja, maka akan mengakibatkan obesitas. Kebutuhan kalori per hari itu perlu dicukupi dengan pas. Kekurangan kalori dapat membahayakan kesehatan karena tubuh kekurangan nutrisi. Sebaliknya, mengkonsumsi kalori terlalu banyak juga bisa menyebabkan berat badan berlebih dan rentan terkena berbagai penyakit. Kalori adalah jumlah energi yang diperoleh dari makanan dan minuman. Penting bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan kalori hariannya guna memperoleh energi yang untuk melakukan aktivitas panjang hari. Perlu diketahui juga, kebutuhan kalori setiap orang berbeda-beda, tergantung dari usia, jenis kelamin, dan kondisi tertentu. Tapi mengapa pemenuhan kalori itu sangat penting ya? Jadi, kenapa sangat penting? Karena dengan pemenuhan kalori yang tidak adekuat dapat menjadi salah satu faktor yang paling mendasari pada stunting. Ada pula beberapa faktornya, seperti faktor sosioekonomi atau kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian makan untuk bayi dan batita, peranan protein hewani dalam empasi, penelantaran, pengaruh budaya, dan ketersediaan makanan setempat. Sebelum saya membahas bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah stunting, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu stunting. Sebelumnya, apakah para hadirin mengerti apa itu stunting? Baik, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak atau pada balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi sudah berusia 2 tahun. Masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi pada masyarakat. Stunting juga dapat berpengaruh pada anak bayi dan batita dengan
pada jangka waktu yang lumayan panjang karena mengganggu kesehatan, pendidikan, serta produktivitas di kemudian hari. Lanjut, bagaimana upaya yang dilakukan untuk pencegahan stunting? Menurut penelitian Kemenkes, sampai saat ini kita masih terus gencar melakukan penyuluhan kesehatan tentang pentingnya pemenuhan zat besi atau zat gizi pada ibu hamil sehingga mengurangi resiko bayi atau balita yang terkena stunting dengan beberapa upaya seperti membutuhkan kalori, asam folat, zat besi, daging merah, sayur hijau, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan vitamin D. Lalu juga saat masa kehamilan, disarankan untuk rutin memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter. Perlu juga memenuhi asupan nutrisi yang baik selama masa kehamilan. Yang kedua, saat masa balita, terapkan inisiasi menyusui dini. IMD sesaat setelah bayi lahir, segera lakukan IMD agar berhasil menjalankan ASI eksklusif. Setelah itu, lakukan pemeriksaan ke dokter atau posyandu puskesmas secara berkala untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua juga ada imunisasi. Perhatikan jadwal imunisasi rutin yang diterapkan oleh pemerintah agar terlindung dari berbagai macam penyakit. Adapun ASI eksklusif, berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan dan diteruskan dengan empasi yang sehat dan bergizi. Ada juga pemantauan tumbuh kembang, lalu gaya hidup sehat dan bersih. Sekian pemaparan atau materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.